Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, bab 3296, benih nomor 1 dan kuda hitam terbesar. Bab 8791 sampai bab 8795. Keesokan harinya, Ye Chen menemani Xiao Churan dan Dong Ruolin terbang ke Tokyo. Di pesawat, kedua wanita itu dengan bersemangat berdiskusi tentang pergi berbelanja di Ginza dan Omotesando. Meskipun Xiao Churan tidak memiliki keinginan untuk berbelanja, ibunya Malan secara khusus memintanya untuk membawa beberapa perhiasan Jepang sebelum pergi keluar hadiah untuknya. Jadi dia langsung menyetujuinya. Audio milik Hal Sobter terbaik Channel. yang dilakukan Xiao Churan dalam hidup adalah menyajikan semangkuk air secara merata. Karena dia setuju untuk membelikan sesuatu untuk ibunya, dia tidak bisa memperlakukan ayahnya dengan buruk. Jadi dia memberitahu Dong Ruolin bahwa dia berencana memberi anggaran kepada ayahnya sebesar 300.000 saat ibu saya membeli hadiah. Nilai hadiahnya sekitar 150.000 yuan per orang. Dong Ruolin langsung mengajukan diri menjadi penasihatnya, sehingga keduanya berencana mendarat di Tokyo. Setelah check-in di hotel, mereka meletakkan barang bawaannya dan pergi berbelanja bersama. Kemudian, Dong Ruolin bertanya kepada Ye Chen, "Ye Chen, maukah kamu ikut dengan kami?" Ye Chen buru-buru berkata, "Aku bisa menemanimu saat kamu pergi berbelanja. Tapi ada kompetisi sanda di Tokyo malam ini dan aku ingin melihatnya. Jika kamu juga tertarik, kita akan pergi melihatnya bersama. Jika tidak tertarik, aku akan pergi sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan makan malam bersamamu." Kompetisi sanda, Dong Ruolin bergumam, "Saya tidak pernah tertarik dengan olahraga semacam itu." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Xiao Churan, "Churan, menurutku kita tidak harus pergi ke pertandingan apapun. Biarkan Ye Chen pergi sendiri. Ayo makan makanan enak malam ini. Kebetulan teman baikku dari Jepang menginginkannya untuk mengundangku makan. Ayo pergi bersama." Xiao Churan bertanya dengan hati-hati, "Ruolin, apakah teman Jepangmu laki-laki atau perempuan?" "Tentu saja dia seorang wanita," Dong Ruolin berkata. "Jangan khawatir. Aku tidak akan mengajakmu makan dengan pria lajang sembarangan." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen lagi dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chen, aku akan merekrut Churan dulu malam itu. Kamu bisa menonton pertandingannya sendiri. Mari kita bertemu kembali di hotel." Melihat Dong Audio Ruolin milik memiliki Sobter teman lokal, Channel. Ye Chen merasa lega dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan terlambat." Setelah turun dari pesawat, mereka bertiga naik taksi menuju hotel. Setelah check-in di hotel, Ye Chen menemani mereka berdua ke Ginza, Tokyo untuk berbelanja. Final putri dimulai pukul 7 malam ini, jadi dia pada pukul 6
Saya mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua dan naik taksi ke Tokyo Budokan sendirian. Meskipun kompetisi yang berhubungan dengan sanda, tinju, dan gulat sangat populer di seluruh dunia, tingkat mahasiswa secara keseluruhan adalah antara profesional dan non-profesional, sehingga penontonnya tidak terlalu banyak, sehingga kompetisi tersebut tidak terlalu populer. Ye Chen awalnya mengira bahwa dia harus membeli tiket dari calo ketika dia tiba di venue, tetapi dia tidak menyangka ada tiket diskon untuk dijual di loket tiket di luar venue. Melihat masih ada ruang di baris pertama untuk posisi menonton terbaik, Ye Chen membelinya tanpa ragu-ragu. Saat kami memasuki venue, tingkat okupansi venue besar itu sekitar 70%, yang cukup ramai. Pertandingan belum resmi dimulai, dan 4 acara utama malam ini sedang diputar di layar lebar di sebelahnya. Peserta babak final adalah juara 1 hingga 4 grup putri dan peringkat 1 hingga 4 grup putra. Yang pertama dimainkan adalah perebutan juara ketiga, yaitu perebutan juara ketiga grup putra dan putri ketiga dan keempat. Pertandingan pertama adalah perebutan tempat ketiga putri. Pertandingan kedua adalah perebutan tempat ketiga putra. Pertandingan ketiga adalah pertandingan kejuaraan putri. Dan pertandingan keempat sekaligus terakhir adalah pertandingan kejuaraan putra. Artinya permainan Qin Aoswei sudah memasuki game ketiga. Ye Chen juga melihat di layar nama lawan yang akan dilawan Qin Aoswei kali ini. Namanya adalah Hailey Swain, seorang Amerika. Meskipun dia tidak tahu dari mana Hailey Swain berasal, berdasarkan pemahamannya tentang Aoswei, kekuatan Qin Aoswei pada tahap ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Belum lagi dia memiliki ramuan yang dia berikan padanya untuk memperkuat otot dan ototnya, tulang, meridian, keterampilan seni bela diri yang dia ajarkan padanya, dapat secara langsung meningkatkan kemampuan bertarungnya yang sebenarnya. Saya pikir dia pasti akan menang malam ini. Pukul 6.50 pembawa acara naik ke panggung untuk memulai pertunjukan. Setelah upaya pembawa acara, suasana dengan cepat menjadi hidup. Di game pertama muncul 2 pemain wanita yang memiliki kekuatan yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Setelah setiap game ketiga berimbang. Situasi kebuntuan seperti ini sangat bagus, yang meningkatkan persepsi penonton, dan memang ada sorakan, tepuk tangan, dan peluit yang tak ada habisnya. Di momen paling kritis game ketiga, pemain asal Afrika di antara keduanya tiba-tiba menyerang, seketika mengganggu ritme lawan, lalu mengejar kemenangan untuk mematikan permainan. Penonton seakan tak menyangka kalau laga pembuka perebutan tempat ketiga akan berlangsung seru, bahkan mereka semakin menantikan laga kedua. Yang pasti tidak disangka semua orang adalah game kedua tidak sedekat game pertama. Seorang pemain Jepang ditekan oleh pemain Eropa sepanjang pertandingan, dan ia dengan cepat dikalahkan oleh lawannya dalam 2 game berturut-turut dan dimenangkan dengan mudah. Kemudian pembawa acara naik ke atas panggung lagi dan berkata dengan penuh semangat,
Pertandingan berikutnya adalah pertandingan kejuaraan grup putri. Ini juga merupakan pertarungan yang dinanti-nantikan oleh banyak Audio penonton. milik Sopter Channel. Kontestannya adalah Qin Aoswei, unggulan nomor 1 dari Tiongkok, dan Qin Aoswei dari Amerika Serikat, unggulan ke-15 Hali Swain. Di sini saya ingin fokus pada Hali Swain. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam turnamen ini dan menempatkannya di peringkat 15. Unggulan nomor 1. Namun tidak ada yang menyangka bahwa ia bisa meraih skor telak 2-0 di banyak pertandingan berturut-turut hingga saat ini kompetisi ini. Malam ini dia akan menantang unggulan nomor 1 Qin Aoswei. Apakah dia bisa berhasil dalam tantangan itu masih harus dilihat. Setelah mengatakan ini, dia berkata dengan lantang, "Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk unggulan nomor 1 kita, Aoswei Qin." Sorak-sorai di tempat kejadian tidak ada habisnya. Qin Aoswei memiliki penampilan yang halus, sosok yang tinggi, dan temperamen yang dingin dan lancang. Setelah Nanako Ito mengundurkan diri dari kompetisi, dia dianggap sebagai dewi di bidang ini, dan tentu saja memiliki banyak penggemar. Segera setelah itu, Aoswei keluar dari saluran di tengah tepuk tangan penonton, melangkah ke atas ring, dan melambai kepada semua orang. Pembawa acara memandang Qin Aoswei dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nona Qin, Hali Swain akan menantang Anda malam ini. Apakah Anda yakin bisa mengalahkannya dan mempertahankan kejuaraan lagi?" Aoswei segera berkata dengan keras, "Saya yakin." Pembawa acara mengangguk dan tersenyum. "Ada banyak penggemar Anda di sini, dan saya yakin mereka ingin menyaksikan Anda mempertahankan gelar Anda lagi." Audio milik Karena Sopter itu, Channel. dia menambahkan, "Kalau begitu tolong terus berikan tepuk tangan hangat kepada penantang Qin Aoswei, Hali Swain." Begitu pembawa acara selesai berbicara, yang tidak disangka Ye Chen adalah penonton dicemooh. Ye Chen bingung dan berpikir dalam hati, apakah Hali Swain begitu tidak populer? Mengapa begitu banyak orang mencemoohnya? Dapat dimengerti bahwa pemain tandang dicemooh di rumah. Tetapi Aoswei adalah pemain Tiongkok. Ini Tokyo, Jepang. Dan ini bukan stadion kandang Qin Aoswei. Sangat tidak pantas bagi penonton untuk mencemooh penantang seperti ini. Tepat ketika Ye Chen berpikir bahwa penampilan penonton tidak pantas, sesosok tubuh dengan cepat berlari ke ring tinju, dan ejekan di tempat itu mencapai puncaknya pada saat ini. Ye Chen tidak bisa menahan rahangnya saat ini. Dia melihat ke arah Hali Swain di atas ring dan berpikir dalam hati, bukankah ini pria sialan? Meskipun dia memiliki rambut panjang, dia bahkan bisa melihat jakunnya. Bagaimana kamu masih bisa datang ke kompetisi wanita jika kamu mengetahuinya dengan jelas? Bersambung.